Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Insight Chamber. Nah, pada video kali ini Pak Ali akan memberikan materi, ya. Jadi ini akan full materi dengan sedikit contoh soal mungkin ya. Nah, untuk materi persentase ini adalah salah satu materi yang sering ditanyakan dalam ujian-ujian. Bukan hanya tes CPNS sebenarnya ya. Materi ini relevan untuk siapa saja yang butuh materi persentase. Ya, SD mungkin SMP ya kan ada materi-materi ini ya. Oke, SMA juga mungkin ya. Nah, untuk pembahasan untuk tes CPNS-nya sendiri ada di sini. Ini adalah playlist. Dengan menggunakan playlist pembahasan bisa dapatkan secara urut dan runtut. Linknya ada di bawah di kolom deskripsi. Bila ingin request soal, punya soal, bingung cara penyelesaiannya, mungkin Pak Ali bisa bantu ya. Masuk ke grup ya, linknya juga ada di kolom deskripsi. Ya, nanti kasih notifikasi Pak Ali ya. Oke, sekarang kita akan mulai. Ini adalah materi ya, persentase. Apa itu persentase? Sebenarnya persentase ini definisinya mudah aja. Persentase itu sama dengan per 100. Ya, persentase adalah per 100. Ini sama dengan per 100. Ya, 50%, 50 per 100 ya, atau 0,5 ya, contoh ya, contoh ya, 40% itu sebenarnya adalah 40 per 100 ya, sama dengan 0,4. Nah, menyatakan 0,4 ini ya, lebih enak 40% orang itu bilang ya, 0,4 kelihatan ruwet gitu ya. Nah, apalagi dalam dagang. Nah, persentase banyak dipakai di dagang. Nah, rumus umumnya persentase X persen ini adalah X per 100. Nah, gitu aja. Tuh X persen itu X per 100. Ini rumus umum dari persentase. Lah, kenapa persentase? Karena kita itu lebih suka menyatakan sesuatu secara utuh itu 100. Ya, utuh itu 100%. Itu sama dengan 100 satu bagian ya, satu bagian bagian penuh ya, penuh adalah 100%, artinya adalah 100 dibagi 100 ya, ya artinya satu bagian utuh. Kembali lagi ya, jadi 100 buah dari 100 buah. Nah, boleh juga utuh itu belum tentu jumlahnya 100. Nah, itu. Mungkin kalau utuh ini jumlahnya adalah 50. 50 ini utuh, maka separuhnya adalah 25 ya kan? Ya. Jadi separuhnya adalah 25. Adalah 25. Dinyatakan dalam persen, 25 ini adalah 25 dibagi 50 mula-mulanya kali 100%. Maka ini dibagi dapat 2 kali 5 adalah 50%. Jadi 25 adalah 50% dari 50. Seperti itu ya. Nah, itu lebih enak. Persen, misalnya soal ada 20, kita benar semua, harusnya kan kita dapat 100 kan gitu, kemungkinan kita masa dapat 20 kan gitu. Nah, itu sebenarnya adalah upaya kita menyeragamkan kalau penuh utuh itu 100 berapapun jumlahnya ya, nilainya adalah 100. Jadi jumlah dengan nilai di sini dibedakan. Nah, lebih detail ya, mari kita kupas hal-hal yang berhubungan dengan persentase ya. Yang pertama adalah kita akan bahas persentase X ya. Nah, persentase X terhadap Y dinyatakan X per Y kali 100%. Ya, ini masalah yang biasanya muncul ya. Persentase X terhadap Y dinyatakan dalam X per Y kali 100%. Misalnya 20 itu berapa persen dari
dari 60 misalnya. 60 ini kondisi utuh. 20 ini kondisi pecahan. Sudah terpecah atau sebagian dari 60. Nah, 20 itu berapa persennya 60 gitu itu ya. Yang pertama ya, kita tawarkan persentase X terhadap Y agar sesuatu yang utuh itu kita hargai 100%. Intinya gitu sebenarnya ya. Nah, untuk menyatakan 20 berapa persen dari 60 adalah X ini adalah 20-nya. Y ini kondisi utuh ya. Jadi X adalah keadaan pecahannya atau bagiannya. Y ini adalah utuh semuanya atau semuanya. Ya, bagiannya adalah 20. Kalau utuh semuanya adalah 60 dikali 100%. Ya. Nah, 20 per 60 ini dicoret adalah sepertiga. 1/3 kali 100%. Ini adalah 333 dan seterusnya kali 100%. Di sini adalah 33,3%. Ya, di komanya digeser ke depan 2 kali ya. Kemudian dibulatkan, nggak usah 33,333, nggak usah gitu juga. Atau cukup kalau mau tidak ada pembulatan adalah 33 1/3. Karena 1/3 itu adalah 0,333, tidak ada berhentinya. Seperti itu. Nah, 33/1/3% boleh dinyatakan dalam seperti ini. Ya, jadi ide yang pertama dalam persentase adalah persentase X terhadap Y. Ya, ada sesuatu yang utuh sebanyak Y, kita ambil sebagian kecil X lah, sebagian kecil yang kita ambil itu berapa dari keseluruhan utuh. Jika utuh itu bisa misalkan 100, maka yang kecil itu berapa, gitu loh ya. Kita biar mudah membayangkan. Karena yang utuh belum tentu jumlahnya 100, boleh jadi 60, 80 atau kuintal atau apapun, ya. Nah, masalah berikutnya yang berhubungan dengan persen adalah Y persen dari Z. Nah, itu biasa kita temui juga di soal-soal maupun di kehidupan sehari-hari. Y persen dari Z. Jadi itu sama sebenarnya. Y persen dari Z ini beda beda cara penyajian ya, atau beda soal sedikit. Kita sekarang kalau tadi yang pertama kita menyatakan persentasenya. Kalau kita sudah punya barangnya 80, terus 10 itu berapa persennya, yang kan gitu yang pertama. Yang kedua ini, kalau kita itu memiliki 20 barang ya, kita memiliki 20% dari barang ya, itu berapa banyak barang itu. Misalnya barang 100%-nya itu 6.000, kita dikasih 10%-nya, nah itu berapa banyak dari keseluruhannya ya. Nah, cara mencarinya cukup dikalikan persentase yang kita miliki dikalikan Z. Sebenarnya ini didapat dari Y persen, ini adalah Y per 100 ya, ingat ya, Y persen itu Y per 100 ya. Di sini ya, ini poin berikutnya, Y persen itu artinya adalah Y per 100. Nah, Y persen dari Z tinggal kalikan ya, di mana Z adalah banyak barang utuh ya, banyak barang utuh, barang utuh atau semuanya. Semuanya ini ada 345 misalnya. 20%-nya itu berapa? Ya tinggal 20% kali 345 tadi. Nah, seperti itu ya. Oke. Itu masalah persentase yang kedua. Masalah persentase, atau kasih contoh soal gitu ya, biar enak. Berapakah
berapa? 10% dari 80, ya. 10% atau bisa kita nyatakan dalam 10%, ya. Kalau 10% dari 80 itu akan sama dengan 10% kali 80, gitu aja. Ya, sama dengan 10/100 kali 80. Ini nolnya dicoret dengan ini 1, dengan ini 1, tinggal 8. Jadi 10% dari 80 adalah 8. Seperti itu. Kita lanjutkan lagi, masih tentang persentase. Kita kadang-kadang ya diminta menyatakan persentase dalam bentuk seperti ini. X adalah Y% dari Z. Nah, X adalah Y% dari Z. Di soal seperti itu. Misalnya adalah jumlah ini hampir sama dengan tadi, ya. X adalah Y% dari Z. Kalau ini adalah sebagiannya, ini bagian, ini utuh, ya, ini utuh. X adalah Y% dari Z. Nah, Y itu persentasenya, ya kan? Jadi kayak mencari banyaknya barang, kayak tadi ya. Misalnya Y%-nya ini adalah Y%-nya ini adalah 20%, ya. Utuh banyaknya barang adalah 100, jangan 100 ya, 200. Maka 20% dari 200 itu berapa sih? Seperti itu ya, sama dengan tadi. 20% dari 200 adalah 20% dikali 200. Persen adalah per 100, 20/100 kali 200. Ya, ini kalau dicoret dapat 40. Jadi 40 adalah 20% dari 200, atau 20% dari 200 itu jumlahnya 40, seperti itu. Nah, kadang soalnya saja yang dibalik-balik, ya. Nah, kadang-kadang ada persentase berubah. Persentase bisa naik, bisa turun sesuai dengan keinginan soal, tentu saja. Dan kita bisa merumuskan seperti ini, persentase perubahan. Kenaikan, ya. Kenaikan itu besar kenaikan dibagi data mula-mula, ya, kali 100%. Penurunan, besar penurunan data bagi data mula-mula dikali 100%. Besar kenaikan adalah kenaikan ini, ya, ini data mula-mula. Kenaikan itu adalah bisa kita hitung data akhir, data setelah perubahan dikurangi data akhir. Setelah data akhir, data sebelum perubahan dikurangi data setelah perubahan. Kenaikan data setelah perubahan dikurangi data sebelum, ya. Jadi kenaikan ini kita ambil yang positif, ya, karena setelah perubahan itu lebih besar, maka setelah dikurangi sebelum. Kalau penurunan, intinya agar jadi positif, karena sebelumnya lebih besar daripada sesudahnya. Data sebelum dikurangi data sesudah. Maksudnya sebelum perubahan dan setelah perubahan, ya. Ya, kedua-duanya dibagi data mula-mula. Ya, data sebelum ini adalah data mula-mula. Sama dengan data mula-mula. Asalnya berapa? Jadi yang jadikan referensi tetap asalnya. Kemudian persentase, ya, sering kita temui persentase gabungan. Ya, kalau di anak IPA
Persentase gabungan itu aplikasinya contohnya adalah kelimpahan atom. Nah, itu adalah persentase gabungan. Ya, persentase dari data pertama dikali data pertama, persentase dari data kedua kali data kedua, dan seterusnya. Bisa dilanjutkan persentase data ketiga dikali banyaknya ketiga, ya. Ini dan seterusnya ya. Ini bisa ditambah N3. Jadi N ini adalah banyak data. Ya, persentase ya persentasenya. Seperti itu. Nah, ini adalah materi tentang persentase. Nanti untuk contoh-contoh soalnya akan Pak Ali berikan di video berikutnya. Ya, untuk materinya dulu Pak Ali berikan. Untuk akses soal-soalnya bisa di playlist ya. Jadi nanti tak berikan secara berurutan. Ya, ini adalah playlistnya. Link dari playlist ini ada di kolom deskripsi. Ya, oke, Pak Ali undur diri dulu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.